kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos roda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menayangkan pertandingan yang sangat menarik pada bulan Desember kali ini, di mana pada kejuaraan utama Speed Chess Championship 2022 yang mempertemukan antara Magnus Carlsen yang melawan bocil dari India yaitu Gukesh. Oke, langsung saja kita saksikan pertandingannya. Di sini putih dipegang oleh Carlsen dan hitam oleh Gukesh. Pertandingan dimulai dengan pion di D4, Queen's Pawn Opening, dibalas Gukesh dengan kuda di F6, dan ini adalah pertahanan India. Pion Magnus didorong di C4 dan dilanjutkan pion hitam maju di E6. Kuda putih berkembang di F3 dan dilanjutkan pion maju di D5, dan ini adalah Queen Gambit Deadline. Magnus merespon dengan kuda di C3 dan direspon hitam dengan gajah di B4, dan di sini memberikan pin pada kuda atas raja putih. Pertandingan lanjut dengan pion didorong di E3 sekaligus melindungi pionnya yang diancam putih, dan dilanjutkan pertandingan dengan rokade sayap raja oleh hitam di langkah kelima, dan disusul putih dengan pion dimajukan di A3 dan di sini mengancam gajah hitam. Gajah tidak kabur melainkan menantang kuda dengan aduan di C3, dan dilanjutkan putih juga memakannya dengan pion di C3, dan dilanjutkan Gukesh dengan pion makan pion di C4. Dan ini adalah langkah ketujuh. Kedua pemain sudah mengembangkan beberapa perwiranya dan sudah melakukan aduan. Oke, di sini putih langsung menerima aduan yang dilakukan oleh hitam dengan gajah makan pion. Maka dilanjutkan pion didorong di C5 dan di sini adalah menantang pion putih pusat. Jika dimakan putih otomatis menteri akan dimakan, otomatis tidak akan bisa melakukan rokade pendek maupun panjang. Di sini putih melanjutkan dengan rokade terlebih dahulu atau rokade sayap raja di langkah ke-9. Dilanjutkan pion didorong di B6 memperkuat pion yang akan beradu sekaligus persiapan untuk fianchetto maupun mendorong gajahnya di B6. Maka dari itu di sini direspon dengan menteri ke E2, dan ini adalah antisipasi jika nanti gajah hitam mengajak aduan. Pertandingan lanjut dengan menteri di C7, dijawab dengan putih pion di E4 sekaligus akan mengancam kuda hitam. Maka dari itu di sini Gukesh menjawabnya dengan kuda di D7 dan dilanjutkan pion didorong di E5, dan ini adalah sesuai ide yang mengancam kuda. Kuda kabur di D5 sekaligus mempersiapkan putih jika mau beradu dengan gajahnya. Dan di sini kuda didorong di G5 dan ini adalah serangan yang dilakukan persiapan oleh Magnus Carlsen dengan gajahnya yang siap menyerang semua ya teman-teman, mengarah ke arah hitam. Oke, di sini sebenarnya ada langkah menarik yang bisa dilakukan oleh hitam, yaitu dengan memakan pion gratis mengancam menteri. Tapi jika ini terjadi, ini adalah blunder yang bisa menguntungkan oleh putih. Oke, kita coba, yaitu jika kuda langsung makan pion di C3, pion gratis, maka akan dijawab Magnus dengan menterinya ke C2. Ini adalah ancaman pada pion yang bisa menjadi skakmat sekali. Otomatis juga akan mendapatkan kudanya jika pion didorong. Di sini jawabannya adalah jika pion didorong di G6, maka kuda langsung aduan makan pion di E6 biar nanti mendapatkan keuntungan posisi, dan setelah pion makan maka dilanjutkan skak teman-teman. Jika di sini raja menghindar maju, maka dilanjutkan menteri makan kuda, dan di sini serangan putih harus sangat diperhitungkan oleh hitam. Oke, kita kembali ya teman-teman ke permainan aslinya. Di sini hitam tidak memakan pion melainkan menjawab dengan H6, pion didorong di H6. Ini adalah langkah mengusir kuda putih dan dijawab Magnus dengan kuda di E4, dan langkah selanjutnya yaitu dengan pionnya di F6 menantang pion
putih. Dan teman-teman bisa menebak langkah apa yang membuat Magnus Carlsen mendapatkan posisi yang sangat diunggulkan dan membuat Gukesh menyerah ke depannya. Nah, yaitu teman-teman bisa menebaknya dengan gajah makan pion di H6. Dan ini adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Karena apa? Jika di sini pengorbanan tidak diterima, melainkan dengan memakan di E5, maka bisa dilanjutkan dengan gajah makan pion di G7, otomatis mengancam benteng. Jika raja menerima pengorbanan tersebut, maka dilanjutkan skak di G4. Di sini jika raja menghindar di H8, maka diskak kembali oleh Carlsen. Dilanjutkan raja menghindar, maka kembali diskak, dan akan terjadi beberapa langkah bolak-balik, tapi mendapatkan keuntungan yang didapatkan oleh Carlsen. Dan setelah itu baru nanti akan diskak yang mendapatkan perwira, yaitu kuda, dan di sini mendapatkan posisi yang menguntungkan. Mungkin setelah itu akan mendorong benteng dan yang lain. Oke, pada pertandingan aslinya di sini jawaban dari Gukesh adalah dengan menerima pengorbanan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen dengan gajah memakan pion. Selanjutnya pertandingan dilanjutkan dengan menteri skak di G4. Di sini raja menghindar di H8, dan baru setelah itu menteri maju di G6. Karena ada pion gratis yang bisa didapatkan oleh putih ke depannya yang membuat keuntungan atau membuka serangan. Dan dijawab dengan gajah di B7. Dilanjutkan benteng makan skak. Di sini posisi benteng sudah terhubung teman-teman, dan putih juga sebenarnya sudah terhubung sejak awal tadi. Oke, dilanjutkan dengan raja menghindar di G8, dilanjutkan skak di G6, raja kembali lagi di H8, dan dilanjutkan benteng ke D1, dan ini adalah langkah skak mat ke depannya. Oke, setelah benteng ke D1, dilanjutkan hitam respon dengan kuda di E5, dan ini adalah ancaman pada menteri putih. Maka dari itu Magnus merespon dengan pion makan kuda di E5, dan dilanjutkan menteri di E5, dan ini adalah membuka jalur menteri teman-teman. Gajah makan di D5, dan dilanjutkan pion makan, dan di sini ancaman pada kuda putih. Maka dilanjutkan Magnus dengan memajukan bentengnya di D3 dengan tujuan akan melakukan skak mat ke depannya, dan skak mat dalam satu langkah. Maka dari itu di sini direspon hitam dengan gajah mundur di C8, dan ini adalah mengancam. Dan jawaban Magnus Carlsen adalah dengan menggeser bentengnya di G3, tidak di H3. Maka dari itu, dan di sini juga ancaman untuk skak mat dalam satu langkah ke depannya. Jika direspon dengan menteri makan benteng di G3, maka simpel saja dimakan dengan pion di G3. Dan setelah kuda juga dimakan di E4, maka dijawab dengan benteng di F4. Dan di sini posisi benteng kedepannya tidak bisa dihalangi dengan apapun. Oke, itu teman-teman untuk pertandingan kali ini. Pertandingannya dimenangkan oleh Magnus Carlsen, dan ini bisa dimanfaatkan betul oleh Gukesh mendapatkan pengalaman melawan Magnus Carlsen. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Pertandingan yang sangat menarik dari kedua Grandmaster yang menguasai permainan dunia kali ini. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.